Bismillah. Tes, 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 tes. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan pada mata kuliah Hukum Perlindungan Saksi dan Korban. Kita bicara tentang pengaturan di dalam KUHP. Pengaturan perlindungan saksi dan korban pada KUHP itu dinilai sedikitnya porsi yang diberikan terhadap persoalan perlindungan bagi korban kejahatan, ya, hal ini dalam KUHP. KUHP tidak memuat ketentuan secara tegas berkenaan dengan aturan perlindungan terhadap korban kejahatan. Tapi kalau kita tilik lebih dalam, terdapat makna tersirat berkenaan dengan perlindungan hukum tersebut. Hakim misalnya diberikan peluang untuk menjatuhkan pidana bersyarat, khusus bagi pelaku kejahatan atau terpidana, untuk mengganti kerugian baik semua ataupun sebagian yang timbul sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan. Nah, itu ya, itu kan bentuk apa tadi kalau kita bicara di video sebelumnya, yaitu restitusi. Susilo menyatakan secara tersirat pasal 14C ayat 1 memberikan perlindungan terhadap korban. Pasal tersebut berbunyi dalam perintah yang tersebut pada pasal 14A, kecuali dalam hal dijatuhkan hukuman denda, maka bersama-sama dengan perjanjian umum bahwa si terhukum tidak akan melakukan perbuatan yang dapat hukum, maka hakim boleh mengadakan perjanjian istimewa bahwa si terhukum akan mengganti kerugian yang timbul karena perbuatan yang dapat dihukum itu semuanya atau sebagian saja yang ditentukan dalam tempo yang akan ditetapkan yang kurang lamanya daripada tempo percobaan itu. Ketentuan pada 14C ini, 14A dan demikian pula pada 14B tersirat bahwa terdapat perlindungan secara abstrak atau tidak langsung yang diberikan oleh undang-undang sebagai kebijakan kumulatif kepada korban kejahatan. Perlindungan ini meliputi penjatuhan hukuman oleh hakim dengan penetapan syarat umum dan syarat khusus berupa ditentukannya pidana ganti rugi kepada korban kejahatan. Namun, sayangnya karena aspek ini hanya bersifat abstrak, tidak langsung. Dikatakan demikian disebabkan syarat khusus dimaksud berbentuk penggantian kerugian sifatnya fakultatif, tergantung terserah kepada hakim, dan arti sifatnya tidaklah mutlak. Dalam kenyataannya, korban sebagai pihak yang dirugikan dan menderita akibat kejahatan seolah terisolir atau tidak mendapatkan kebebasan sepenuhnya. Karena tidak mengherankan jika dikatakan peradilan pidana kurang memberikan perhatian terhadap korban. Kejahatan tersebut oleh Stephen Hafer sebagai dikutip oleh Mulyadi dinyatakan hanya sebagai Cinderella dalam hukum pidana. Pengaturan dalam KUHP, kita lihat dalam pasal 77 junto pasal 80 KUHP, memberikan hak kepada korban kejahatan untuk melakukan kontrol terhadap penyidik dan penuntut umum, yaitu untuk mengajukan keberatan terhadap tindakan penghentian penyidikan atau penuntutan dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Pasal 98 sampai dengan pasal 101 dan KUHP mengatur ketentuan memberikan peluang kepada korban untuk mengajukan gugatan ganti rugi yang digabungkan dengan perkara pidana bersangkutan. Korban dapat meminta ganti rugi akibat suatu tindak pidana yang menimpa dirinya melalui mekanisme penggabungan antara perkara perdata dengan perkara pidana. Penggabungan. Pasal 134 sampai 136 di KUHP, pemerintah memberikan hak bagi keluarga korban yang meninggal dunia untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan polisi, dalam hal ini penyelidik atau penyidik, dalam hal otopsi. Itu bagian dari perlindungan terhadap korban kejahatan.
Karena urusan otopsi itu kan ya urusan agama, ya. Kadang kan ketentuan agamanya, bagaimana ketentuan masyarakatnya, adatnya dan sebagainya. Di luar KUHP misalnya, dalam Undang-Undang Nomor 7 Darurat 1955 ya, 8 huruf D berbunyi mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, meniadakan yang dilakukan tanpa hak, dan melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat satu sama lain, semua atas biaya si terhukum, sepanjang hakim tidak menentukan lain. Undang-Undang Nomor 23 tahun 97 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 38. Bukan dinyatakan bahwa sekelompok masyarakat atau masyarakat luas diberi hak untuk mengajukan gugatan atas dasar perwakilan kelompok. Ini kita sebut dengan gugatan class action. Pasal 47-nya memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai korban tindak pidana lingkungan hidup untuk mengajukan tuntutan tindakan tata tertib kepada pelaku. Undang-undang tentang perlindungan konsumen pasal 19 nyatakan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian yang dialami oleh korbannya. Siapa korbannya? Konsumen. Penggantian kerugian tersebut tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana. Jadi bukan penghapus pidana. Ketentuan yang ada di dalam regulasi ini pada prinsipnya untuk mencerminkan adanya perlindungan terhadap korban. Itu gambaran apa yang ada dalam KUHP, apa yang ada dalam KUHP, di KUHP, dan sebagainya. Demikian, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.